Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan bacakan tentang sosok muadzin Rasulullah, lambang persamaan derajat manusia, yakni Bilal bin Rabah. Kalau kita sebut nama Abu Bakar, kalau disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya ialah Bilal, seorang yang diberi gelar oleh Umar sebagai pemimpin kita. Tentulah suatu pribadi besar yang layak diperoleh kehormatan seperti itu. Tapi setiap menerima pujian yang ditujukan kepada dirinya, maka ia akan senantiasa menundukkan kepala, memejamkan mata, serta dengan air mata mengalir, membasahi pipinya akan berkata, saya ini hanyalah seorang Habsyi dan kemarin saya seorang budak belia. Nah, siapa kira bahwa orang Habsyi yang kemarin masih jadi budak ternyata menjadi muadzin Islam dan menggoncang berhala yang dipuja Quraisy. Ia merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang maha besar. Kalau kita sebut atau kita tanyakan kepada anak-anak di seluruh penjuru dunia, Indonesia, Pakistan, Cina, Mesir, Amerika, anak-anak Muslim selalu kalau kemudian ditanya, siapakah Bilal itu? Ia akan dengan mudah mengatakan, ia adalah muadzin Rasulullah. Ia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, yang oleh tuannya dengan batu yang panas, ia meninggalkan Islam, disiksa dengan batu panas oleh tuannya. Tetapi ia tetap tidak meninggalkan keyakinannya terhadap Allah yang Esa, sehingga jawabnya selalu Ahad, Ahad, Ahad. Dan setelah kita melihat keabadian yang dianugerahkan Allah melalui Islam terhadap Bilal, Bilal ini tidak lebih dari seorang budak, tetapi telah menjadi manusia terhormat di dalam Islam. Kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakininya telah meluangkan baginya dalam kehidupan riwayat hidup suatu kedudukan tinggi pada deretan tokoh-tokoh Islam dan orang-orang suci. Tentu Bilal berbeda dengan apa yang diperkirakan banyak orang. Ia mampu mencapai derajat keimanan yang tidak mungkin dicapai oleh orang lain. Ia menjadi muadzin pertama bagi Rasulullah dan Islam. Suatu amal yang menjadi inceran bagi setiap pemimpin dan pembesar Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Corak kepahlawanan apakah dan bentuk kebesaran manakah yang ditonjolkan oleh ketiga kata-kata ini? Bilal bin Rabah. Ia seorang budak dari Habsyi. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak dari Bani Jummah di kota Mekah, karena ibunya salah seorang hamba sahaya mereka. Kehidupan tidak berbeda dengan budak biasa. Hari-harinya berlalu secara rutin, tetapi gersang, tidak memiliki suatu, tidak pula menaruh harapan pada hari esok.
dan berita mengenai Muhammad SAW telah mulai sampai ke telinganya Bilal bin Rabah sebagai seorang budak. Yakni ketika orang-orang Mekah menyampaikannya dari mulut ke mulut, juga ketika mendengar obrolan majikannya bersama tamunya, terutama majikan Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka Bani Jumah, yaitu kabilah yang menjadikan majikan yang dipertuan oleh Bilal. Lamalah sudah didengarnya Umayyah ketika membicarakan tentang Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun dengan sesama warga sukunya, mengeluarkan kata-kata berbisa penuh dengan rasa amarah. Tetapi ia mendengar bahwa sosok Muhammad SAW adalah seseorang yang mulia tentang kejujuran dan keterpercayaannya. Benar, didengarnya mereka takjub dan keheranan terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir, tidak pula sinting atau berubah akal. Walau kita terpaksa menuduhnya demikian demi untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba memasuki agama. Didengarnya mereka percakapkan kesetiaannya menjaga amanat, tentang kejujuran dan ketulusannya, tentang akhlak dan kepribadiannya. Didengarnya pula mereka berbisik-bisik mengenai sebab yang mendorong mereka menentang dan memusuhi Muhammad SAW. Kemuliaan yang mereka peroleh sebagai imbalan kedudukan mereka menjadi markas keagamaan sebagai pusat ibadah dan upacara haji di selatan Jazirah Arab, yaitu Mekah. Kemudian kedengkian terhadap Bani Hashim karena munculnya Nabi dan Rasul dari golongan itu dan bukan dari pihak mereka. Padahal Bani Hashim adalah tokoh terpercaya di Mekah. Pada suatu hari Bilal bin Rabah melihat nur ilahi dan mendengar himbauannya dalam lubuk hatinya yang suci murni. Maka ia mendapatkan Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Tidak lama antaranya berita rahasia keislaman Bilal terungkaplah dan beredar di antara kepala tuan-tuan Bilal dari Bani Jumah, yakni kepala-kepala yang selama ini ditiup oleh kesombongan dan ditindih oleh kecongkaan. Maka setan-setan di bumi tampillah bermunculan dan bersarang di dada Umayyah bin Khalaf sebagai tuannya Bilal, yang menganggap keislaman hamba sahayanya, budaknya, sebagai tamparan pahit yang menghina, menjatuhkan kehormatan mereka semua. Ibaratnya kemudian terkaget-kaget dengan mengatakan, apa? Budak mereka seorang Habsyi itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad? Walaupun demikian, tidak apa, kata Umayyah dalam hatinya. Matahari yang terbit hari ini tak akan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu. Memang bukan saja sang surya itu tidak tenggelam dengan Islamnya Bilal, tapi pada suatu hari kelak matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela berhala-berhala itu. Begitu disepelekan, Bilal bin Rabah dianggap tidak punya pengaruh apa-apa ketika ia masuk Islam. Bilal tidak saja memperoleh kedudukan yang merupakan kehormatan. Bilal memberikan pelajaran kepada orang-orang yang semasa dengannya, juga bagi orang-orang yang di segala masa, bagi orang-orang yang seagama dengannya. Bahkan bagi pengikut-pengikut agama lain suatu pelajaran berharga yang menjelaskan bahwa kemerdekaan jiwa, kebebasan nurani tak dapat dibeli dengan emas separuh bumi atau dengan siksaan bagaimanapun dahsyatnya. Bilal tidak bisa dipengaruhi, sekalipun disiksa di panas terik matahari dengan batu yang sangat besar, tetapi ia tetap menolak untuk mencabut
pengakuannya terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka budak Habsyi yang lemah tak berdaya ini telah dijadikan oleh Rasulullah dan agama Islam sebagai guru bagi seluruh kemanusiaan dalam soal menghormati hati nurani, mempertahankan kebebasan, serta kemerdekaan. Sekaligus ini adalah membantah segala tuduhan tentang ketidakberpihakan Islam terhadap budak dan perbudakan. Pada suatu ketika di tengah hari bulat, waktu padang pasir berganti rupa menjadi neraka jahanam. Mereka membawanya keluar lalu melemparkannya ke pasir bagai menyala dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang lagi mengangkat batu besar panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari hingga karena dahsyatnya lunaklah hati beberapa orang di antara algojo-algojo yang menaruh kasihan kepadanya. Mereka berjanji akan bersedia melepaskannya, asal saja ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka secara baik-baik, walau dengan sepatah kata sekalipun. Tak usah lebih. Yang akan menjaga nama baik mereka di mata umum, hingga tidak menjadi buah pembicaraan bagi orang-orang Quraisy bahwa mereka telah mengalah dan bertekuk lutut kepada seorang budak yang gigih dan keras kepala untuk mengikuti agama Muhammad. Tapi walau sepatah kata pun yang dapat diucapkan bukan dari lubuk hatinya, dan yang dapat menebus nyawa hidupnya tanpa kehilangan iman dan melepas keyakinan, Bilal tak pernah hendak mengucapkannya. Ditolaknya mengucapkan hal itu. Sebagai gantinya diulang-ulanglah senandungnya yang abadi, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Pendera-pendera itu pun berteriak, bahkan seakan-akan hendak memohon kepadanya. Sebutlah Lata, sebutlah Uzza. Tetapi jawaban tidak berubah dari Ahad, Ahad. Sebutlah apa yang kami sebut, pinta mereka pula. Tetapi dengan ejekan pahit dan penghinaan yang menakjubkan, ia menjawab, lidahku tak dapat mengucapkan kata-kata itu. Tinggallah Bilal dalam deraan panas, tindihan batu. Hingga ketika hari petang mereka tegakkan badannya dan diikatkan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengarak keliling bukit dan jalan-jalan kota Mekah. Sementara Bilal tiada lekang kedua bibirnya melakukan senandung sucinya. Ahad, Ahad. Berat dugaan kita bahwa bila malam telah tiba orang-orang itu akan menawarkan kepadanya, esok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku Lata, Uzza. Nanti kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hati. Tetapi sekali lagi Bilal selalu menggeleng dan hanya menyebut Ahad, Ahad, karena tak dapat menahan gusar dan amarah murkanya. Umayyah meninju sambil berseru, kesialan apa yang menimpa kami disebabkanmu, hai budak celaka. Demi Tuhan Lata dan Uzza, akan kujadikan kau sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka. Dengan keyakinan seorang mukmin dan kebesaran seorang suci, Bilal tetap mengatakan, Ahad, Ahad. Orang-orang yang diserahi tugas berpura-pura menaruh kasihan kepadanya, kembali membujuk, memberikan tawaran kepada Umayyah, dan mengajukan tawaran kepada Umayyah, biarkanlah ia wahai Umayyah demi Lata dan Uzza. Mulai saat ini ia tak akan disiksa lagi. Bilal ini anak buah kami, bukankah ibunya sahaya kami? Nah, ia tak akan rela bila dengan keislamannya itu nama kami menjadi ejekan dan cemoohan bangsa Quraisy. Bilal membelalakkan matanya menentang para penipu dan pengatur muslihat licik itu. Tetapi tiba-tiba ketegangan itu menjadi kendur
dan dengan tersunggingnya sebuah senyuman bagai cahaya fajar dari mulutnya. Dengan tenang yang dapat menggoncangkan dan mengharu-birukan mereka, katanya tetap saja, Ahad, Ahad. Waktu hampir pagi, waktu duhur menjelang, dan Bilal pun dibawa orang ke padang pasir. Tetapi tetap sabar dan tabah, tenang tak tergoyah. Sementara mereka menyiksanya, tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menyeru, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan bahwa Tuhanku ialah Allah? Kemudian katanya kepada Umayyah bin Khalaf, terimalah ini untuk tebusannya, lebih tinggi dari harganya, dan bebaskan dia, Bilal. Bagai orang yang hampir tenggelam, tiba-tiba diselamatkan oleh sampan penolong. Demikianlah halnya Umayyah saat itu. Hatinya lega dan merasa amat beruntung demi didengarnya Abu Bakar hendak menebus budaknya. Ia telah berputus asa akan mendapatkan kesiapan untuk bisa menundukkan Bilal. Apalagi mereka adalah orang-orang saudagar. Dengan dijualnya Bilal, mereka melihat keuntungan yang tidak akan diperoleh dengan jalan membunuhnya. Dijualnya Bilal kepada Abu Bakar yang segera membebaskannya. Dan dengan demikian, Bilal pun tampil mengambil tempatnya dalam lingkungan orang-orang merdeka. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq mengepit Bilal, membawanya ke alam bebas, berkatalah Umayyah, bawalah ia demi Lata dan Uzza. Seandainya harga tebusannya tak lebih dari 1 uqiyah, pastilah ia akan kulepas juga. Abu Bakar arif akan keputusasaan dan pahitnya kegagalan yang tersirat dalam ucapan itu, hingga lebih baik tidak dilayaninya. Tetapi karena itu menyangkut kehormatan seorang laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara yang tak berbeda dengan dirinya, maka jawabnya kepada Umayyah, demi Allah, seandainya kalian tak hendak menjualnya kecuali 100 uqiyah, pastilah akan kubayar juga. Kemudian pergilah Abu Bakar bersama sahabatnya itu kepada Rasulullah SAW, menyampaikan berita gembira tentang kebebasannya. Maka saat itu pun tak ubah bagai hari raya besar. Dan setelah Rasulullah berkata kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk melakukan sholat. Maka siapakah kiranya yang akan menjadi muadzin untuk sholat itu sebanyak 5 kali dalam sehari? Suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang ke seluruh pelosok. Ialah Bilal yang telah menyerukan kalimat yang amat terkenal. Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Semenjak 13 tahun lalu, sementara siksaan membantai dan menyelai tubuhnya. Pada hari itu pilihan Rasulullah jatuh atas dirinya sebagai muadzin pertama dalam Islam. Dan dengan suaranya yang merdu dan empuk, diisinya hati dengan keimanan dan telinga dengan keharuan, sementara seruannya menggemakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kalimat La ilaha illallah. Antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang datang menyerang Madinah terjadi peperangan. Pertempuran berkecamuk dengan amat sengit dan dahsyat. Sementara Bilal maju dan menerjang dalam perang pertama yang diterjuni Islam itu, yaitu pada perang Badar. Yang sebagai semboyannya dititahkan oleh Rasulullah mengucapkan Ahad, Ahad. Dalam peperangan ini Quraisy mengerahkan tenaga intinya. Dan pemuka-pemukanya terjun untuk akhirnya menemui tempat pembantaian mereka. Pada mulanya Umayyah bin Khalaf, yaitu bekas majikan Bilal yang telah menyiksanya secara kejam dan biadab, tak hendak ikut dalam peperangan itu. Tetapi demi mendengar keengganan
dan sifat pengejutnya itu, maka salah seorang di antara kawannya yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id mendatanginya sambil di tangan kanannya membawa sebuah mijmar, pedupaan yang dipergunakan wanita untuk mengasapi tubuhnya dengan kayu wangi. Setelah sampai dan ia berhadapan muka dengan Umayyah yang ketika itu sedang duduk di tengah-tengah anak buahnya, ditaruhlah pedupaan itu dan di hadapannya seraya berkata, "Hei Abu Ali, terimalah dan pergunakanlah pedupaan ini, karena kamu tak lebih dari seorang wanita." "Keparat, apa yang kau bawa ini?" teriak Umayyah dengan geramnya. Tetapi tak dapat mengelak, terpaksa akhirnya ia turut dalam peperangan itu karena malu. Wahai, rahasia takdir apakah kiranya yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Uqbah bin Mu'id adalah seorang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan kepada Bilal dan orang-orang yang tak berdaya lainnya dari kaum muslimin. Dan sekarang ia pula lah yang mendesaknya supaya ikut dalam perang Badar. Tempat ia akan menemui ajalnya, tetapi juga tempat tewasnya Uqbah itu sendiri tanpa kecuali. Semula Umayyah berkeberatan, dan kalau bukanlah karena desakan Uqbah bin Mu'id, dengan cara sebagai kita ketahui, tidaklah ia hendak mengambil bagian, tetapi rencana Allah tetap berlaku. Umayyah harus ikut. Ada piutang lama antara dirinya dengan seorang hamba Allah yang datang saatnya untuk diselesaikan. Allah tidak pernah mati. Dan sebagaimana kalian memperlakukan orang, demikianlah pula kalian memperlakukan orang-orang. Dan takdir ini gemar sekali mempermainkan orang sombong dan aniaya. Uqbah yang kata-katanya didengar oleh Umayyah dan kemauannya untuk menyiksa orang mukmin yang tak berdosa diturutinya, justru yang menyeretnya ke liang kubur. Di tangan siapakah Umayyah gugur? Di tangan Bilal, tidak lain di tangan Bilal sendiri, tangan yang oleh Umayyah dulu diikat dan dirantai, sedang pemiliknya didera dan disiksa. Maka tangan inilah pula pada hari itu, pada perang Badar, suatu saat yang tepat diatur oleh takdir yang telah menyelesaikan utang piutang dan membuat perhitungan dengan algojo Quraisy yang menimpakan penghinaan dan kezaliman terhadap orang-orang mukmin. Peristiwa ini terjadi secara sempurna, tanpa ditambah atau dibumbui. Ketika pertempuran di antara dua pihak telah mulai, barisan kaum muslimin bergerak dengan semboyannya, "Ahad, Ahad." Maka jantung Umayyah pun bagai tercabut dari urat akarnya, dan rasa takutnya mengancam dirinya. Kalimat yang kemarin diulang-ulang oleh hambanya di bawah tekanan siksa dan dera, sekarang telah menjadi semboyan dari suatu agama secara utuh dan dari suatu umat yang baru saja keseluruhan. Ahad, Ahad, demikianlah seakan-akan kalimat itu memekakkan telinga. Jamaah sekalian dirahmati Allah, para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Itulah masih sepenggal cerita tentang perjumpaan Bilal dengan Muawiyah sebagai tuannya bertemu di dalam sebuah peperangan yang bagian dari takdir Allah memperjumpakan mereka. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan tentang kisah Bilal bin Rabah, bagaimana kegigihannya dan bagaimana Allah menyelamatkannya dengan penuh kehormatan dari seorang budak menjadi orang yang mulia. Itulah Islam, tidak memberikan kasta, tidak memberikan perbedaan, tetapi semuanya dihormati. Kemuliaannya berdasarkan ketakwaan masing-masing dari kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.